Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marriz zaman. Amma ba'du. Sahabat religi dimanapun anda berada, rahimakumullah. Sekarang ini kita menyaksikan betapa mudahnya seseorang membuka aib sesama, melempar tudingan, mencari-cari kesalahan orang lain, menyebarluaskannya, dan bahkan menjadikannya sebagai lelucon tanpa menyadari akan bahayanya. Mereka berbicara tanpa mengindahkan larangan agama, berbicara tanpa fakta nyata, dan hanya mengikuti hawa nafsunya saja. Mereka tidak menyadari bahwa semua perkataan yang mereka ucapkan kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu bahaya lisan yang sedang merabak luas adalah tentang ghibah. Ini terjadi di mana saja, baik di pasar, warung, halaman rumah, dapur, ruang tamu, tempat kerja, dan bahkan di masjid dan mushola. Ironisnya, hal ini sudah dianggap biasa dan menjadi hidangan keseharian dalam pergaulan. Juga tak kalah serunya dengan adanya acara-acara infotainment tentang ghibah di berbagai media massa yang kerap kali menyebut-nyebut keburukan orang lain. Berkenaan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahman akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, karena sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan dan aib orang lain, dan janganlah kamu menggunjing ghibah sebagian yang lain. Apakah seorang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Oleh karena itu, jauhilah larangan-larangan yang tersebut dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Diriwayatkan oleh Ibnu Muzir yang bersumber dari Ibnu Zurais bahwa ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa salah seorang sahabat
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Salman Al-Farisi, yang bila selesai makan suka terus tidur dan mendengkur. Pada waktu itu ada orang yang menggunjing perbuatannya, maka turunlah Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang melarang seorang mengumpat dan menceritakan aib orang lain. Selaras dengan larangan Allah Subhanahu wa taala tersebut, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga melarang mengumbar aib orang lain. Sebagaimana sabdanya, "Iyyakum wa dhanna fa inna dhanna akdzabu hadithi wa la tajassasu wa la tahassasu wa la tabghadu wa kunu ikhwana." Jauhilah oleh kalian prasangka, sebab prasangka itu adalah ungkapan yang paling dusta. Dan janganlah kalian mencari-cari aib orang lain. Jangan pula saling menebar kebencian, dan jadilah kalian orang-orang yang bersaudara. Sahabat religi dimanapun Anda berada, secara psikologis, jika kita mendengarkan suatu informasi dari orang lain lalu menjadikan hati kita merasa tidak enak, maka hal ini dapat disebut aib. Aib dapat berupa peristiwa, keadaan, atau suatu penjelasan. Seringkali aib sendiri maupun orang lain diumbar secara sadar atau tidak sadar, kita sebarkan ke orang lain, bahkan diviralkan ke media massa atau media sosial. Aib merupakan suatu yang digambarkan buruk, tidak terpuji, dan negatif. Aib adalah suatu celah atau kondisi yang tidak baik tentang seseorang. Jika diketahui oleh orang lain akan membuat rasa malu, yang membawa kepada efek psikologi yang negatif. Korban akan merasa terzalimi, disudutkan, dan bahkan dilemahkan jati dirinya. Aib terbagi menjadi dua, yaitu aib khalqiyah yang bersifat qadrati, dan aib khuluqiyah yang berkenaan dengan perilaku, aib perilaku. Aib khalqiyah merupakan aib karena terdapat cacat di salah satu organ tubuh atau penyakit yang membuatnya malu jika diketahui oleh orang lain. Sedangkan yang kedua yaitu aib khuluqiyah yang bersifat fi'li, perilaku, merupakan aib dari perbuatan maksiat, baik yang dilakukan sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Sahabat religi rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa man satara musliman, satarahullahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa menutupi aib seorang, Allah akan menutupi aib di dunia dan akhirat. Menutup aib orang lain tidak hanya memiliki keutamaan, akan menutup aib kita di dunia dan akhirat, tapi juga seperti menghidupkan bayi yang dikubur hidup-hidup. Hal ini sebagaimana yang disinyalir oleh hadis Nabi SAW
yang berbunyi, siapa melihat aurat, aib orang lain, lalu menutupinya, maka seakan-akan ia menghidupkan bayi yang dikubur hidup-hidup. Untuk itu, mari kita jauhi ghibah, dusta, prasangka, dan mencari-cari kesalahan orang lain, serta menyebarluaskan aib sesama. Jagalah aib orang lain sebagaimana kita menjaga aib pribadi. Dan mari kita amalkan doa yang biasa dibaca Rasulullah SAW pada pagi dan petang, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu an. Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka afwa wal afiyah fid dini wad dunya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku mohon kepadamu afwa dan afiat pada urusan agamaku, duniaku, keluargaku, dan hartaku. Ya Allah, tutupi auratku, aib-aibku. Sahabat religi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.